Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Tuzulia, NPM 2021010188, kelas HKIA, Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Al-Quran sebagai salah satu sumber dari ajaran tasawuf. Pengertian: tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahlus sufah, yang artinya sekelompok manusia yang hidup pada masa Rasulullah, yang berdiam di serambi-serambi masjid dan hidup mereka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk mendekatkan diri atau mensucikan diri, berjuang melawan hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antar manusia, selalu berpegang teguh kepada janji Allah, serta mengikuti syariat Rasulullah dalam mendekatkan diri kepadanya dan mencapai keridhoannya. Jika kita baca berbagai macam sumber atau buku yang berkaitan dengan tasawuf, kita akan mendapatkan beberapa definisi atau beberapa pendapat yang mengatakan ajaran tasawuf itu terdapat beberapa sumber. Pendapat yang pertama, ajaran tasawuf itu berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis serta perbuatan para sahabat. Yang pendapat ini dikatakan dengan faktor internal. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa ajaran tasawuf itu bersumber dari ajaran Hindia, Persia, filsafat Yunani, dan agama Nasrani. Yang ini dilihat dari faktor eksternal. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah menggabungkan antara fakta internal, Al-Quran, Al-Hadis, dan perbuatan para sahabat, serta faktor eksternal, ajaran Hindia, Persia, agama Nasrani, dan filsafat Yunani. Baiklah, sebelum kita membahas ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tasawuf, di sini saya akan menguraikan definisi Al-Quran menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa, beliau mengatakan Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Pendapat Mahmud Saltut, Al-Quran adalah lafaz yang berbahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Pendapat Tajuddin As-Subki, Al-Quran adalah lafaz yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan disampaikan kepada yang membacanya mendapatkan pahala. Sedangkan menurut istilah ahli syara, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, dan wahyu itu berbentuk bahasa Arab, kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, baik secara lisan ataupun tulisan, yang siapa yang membacanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran menghadirkan berbagai ayat yang berkaitan dengan tasawuf, baik dari ajaran yang mendasar tentang tasawuf sampai kepada ahwal dan makomatnya. Ayat yang pertama, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Dan tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Menurut pendapat kaum sufi, ayat ini adalah dasar yang kuat dalam kehidupan rohani tasawuf. Beberapa tingkat-tingkat perjuangan kehidupan dapat disimpulkan dalam ayat-ayat ini. Yang melempar bukanlah Nabi Muhammad, melainkan Allah. Gerak-gerik kita tidak adalah pada diri kita, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi di kehidupan ini tidak luput dari kehendak Allah. Jika Allah tidak mengingini, maka tidak akan terjadi. Selanjutnya,
Paham yang mengatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada manusia merupakan dasar dari ajaran tasawuf. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan jika mereka bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Aku akan mengabulkan doa bagi orang-orang yang memohon kepadaku. Maka hendaklah kamu selalu mengikuti perintahku dan beriman kepadaku, agar kamu menjadi orang-orang yang selalu dalam keadaan benar. Kata da'ah yang terdapat dalam Al-Quran surah ini menyatakan oleh kaum sufi tidak diartikan sebagai berdoa sebagaimana lazim kita ketahui, melainkan kata da'a di sini diartikan sebagai panggilan atau seruan. Selanjutnya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Artinya, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Di mana saja kamu menghadap, maka kamu akan menemui Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Bagi kaum sufi, ayat ini mengandung arti bahwa dimanapun kita berada, maka di sana kita akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ayat-ayat yang berkaitan dengan tasawuf, yang pertama, yang pengemblengan jiwa atau mujahadah nafs. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan mereka yang berjihad mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan memberikan mereka jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya, makom takwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Selanjutnya, makom zuhud. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 77. Kul mata'ud dunya qalil walal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlimuna fatila. Katakanlah bahwa kesenangan dunia ini hanyalah sementara, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Selanjutnya, makom tawakal. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 65. Faman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupi kebutuhannya. Selanjutnya, makom syukur. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka pastilah akan aku tambah. Dan jika kamu kufur atas nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Selanjutnya, makom sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 55. Fasbir inna wa'adallahi haq. Maka bersabarlah kamu, sungguhnya janji Allah itu benar. Selanjutnya, makam ridho. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 8. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Kemudian makom cinta. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahi biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbuna. Wahai orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mana kaum itu mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Selanjutnya, makom ma'rifat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 65.
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Maka mereka mendatangi seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami beri rahmat di sisinya dan telah kami ajarkan ilmu pengetahuan di sisinya. Selanjutnya ahwal, tentang yang pertama tentang khauf atau takut. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan harap, dan mereka selalu menginfakkan apa-apa yang rezeki yang kami berikan kepada mereka. Selanjutnya makom raja. Allah berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh. Selanjutnya tumanina. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 26 sampai 27, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Hai hati yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang puas dan diridhoinya. Baiklah, kesimpulan dari makalah yang telah saya sampaikan tadi adalah tasawuf merupakan salah satu dari ajaran agama Islam, yang mana inti dari ajaran tasawuf adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara-perantara atau ajarannya, yakni makomat dan ahwal. Sumber tasawuf itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis serta perbuatan para sahabat. Ada juga yang mengatakan bahwa ajaran tasawuf itu berasal dari Hindia, Persia, filsafat Yunani, dan agama Nasrani. Ada banyak ayat yang terdapat dalam Al-Quran mengenai tasawuf ini, baik dari ayat yang mendasar tentang tasawuf sampai kepada ayat yang berhubungan dengan makomat dan ahwal. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah marilah memohon ampunannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.